Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini saya akan tetap menerangkan tentang KD 3.1 yaitu tentang tasbih. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Anak-anakku yang saya sayangi, pembelajaran kali ini adalah menerangkan tentang tasbih. Dalam tasbih nanti kita membahas tentang pengertian tasbih, rukun-rukun tasbih, tujuan tasbih, dan pembagian tasbih. Kali ini kita masih membahas tentang pengertian tasbih dan rukun-rukunnya tasbih. Mari kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih. Definisi tasbih adalah ilhaku amrin, menyamakan suatu perkara di amrin dengan perkara yang lain, fi wasfin pada suatu sifat, bi adatin dengan menggunakan adat, alat, li ghorodin karena ada suatu tujuan. Ya, ini takrifnya alias definisinya, menyamakan suatu perkara dengan perkara lain dalam suatu sifat dengan menggunakan adat karena ada suatu tujuan. Contohnya umpamanya al ilmu kanuri fil hidayati. Menyamakan suatu perkara, ini perkara yang pertama, disamakan dengan perkara yang kedua, ini perkara kedua. Jadi ilmu disamakan dengan cahaya. Fi wasfin dalam suatu sifat, sifatnya ini adalah wasfinnya dengan menggunakan adat. Di sini adatnya adalah menggunakan kaf karena ada suatu tujuan. Itulah yang dinamakan tasbih. Sedangkan pembahasan kedua adalah arkanuhu. Rukun-rukun tasbih dalam bab tasbih itu mempunyai 4 rukun. Yang pertama rukunnya adalah musyabbah. Yang kedua musyabbah bi. Yang ketiga adatu tasbih. Yang keempat wajhus syibhi. Nomor 1 dan nomor 2 yaitu musyabbah dan musyabbah bi dinamakan, nama lainnya adalah torfat tasbih. 2 pokok dari tasbih berarti harus ada musyabbah dan harus ada musyabbah bi. 2 lafaz ini nggak boleh nggak ada. Kalau ada tasbih boleh dibuang. Wajah sibih juga boleh dibuang. Yang 2 ini nggak boleh dibuang, maka dinamakan torofat tasbih. Dalam contoh di atas, contoh al ilmu kanuri fil hidayati. Perkara yang pertama ini adalah namanya musyabbah. Kafnya tadi namanya adat tasbih. Perkara yang kedua dinamakan musyabbah bi. Sedangkan sifat ini dinamakan
wajhu syibhi. Berarti 3, 4 rukun harus ada semuanya. Tapi yang 2 boleh nggak ada, boleh dibuang. Contohnya menjadi gini. Dari lafadz al ilmu kan nuri fil hidayati, seandainya ada pembuangan jadi al ilmu nurun. Ilmu itu adalah seperti cahaya. Al ilmunya namanya musabbah, nurun namanya musabbabi. Mana adatnya? Adatnya dibuang berupa kaf ini. Mana wajah sibenya? Wajah sibenya dibuang adalah berupa lafadz al-hidayah. Apa adat tasbih itu? Adat tasbih adalah semua lafadz yang mempunyai arti serupa. Jadi semua lafadz yang punya arti serupa, ya, itu dinamakan adat tasbih. Boleh berupa kalimat huruf, boleh berupa kalimat isim, adat tasbih, boleh berupa kalimat fi'il. Contoh adat tasbih yang berupa kalimat huruf, mungkin pakai kaf, mungkin pakai ka'anna. Boleh pakai ka'anna adat tasbih, tapi khobarnya harus khobaruha isman jamidan. Khobarnya harus terdiri dari isim jamid. Contoh yang pakai adat tasbih kaf adalah kanuri. Al ilmu kanuri, ini contoh dari kaf. Contoh yang pakai ka'anna, contohnya ka'anna wajahar rasuli ka'anna wajahar rasuli al-qamaru. Lafadz ka'anna ini adalah tasbih. Bimakna tasbih karena apa? Khobarnya berupa lafadz al-qamaru isim jamid. Ka'anna karena yang diserupakan ini namanya musyabbah. Al-qamaru namanya musyabbabi. Ini adat tasbih. Mana wajah sibenya? Dibuang. Apa? Fil husni, yaitu bagusnya, gantengnya, seperti rembulan. Setelah ada tasbih, ka'anna adalah musabbah. Kaf, ada tasbih jika menggunakan kaf, maka setelahnya adalah musabbabi. Contoh yang kalimat isim, misalnya boleh pakai lafadz mislu, boleh pakai lafadz shibahu, boleh pakai musyabahatu. Contohnya umpamanya zaidun mislul asadi fi sajaati. Zaid seperti singa, samanya dari segi saja'ah, pemberani. Maka lafaz zaidun ini namanya musyabbah. Mislu pakai kalimat isim namanya adat tasbih. Asadun namanya musyabbah bi. Sedangkan sifat as-saja'ah namanya wajhu syibhi. Boleh pakai kalimat fi'il. Kalimat fi'il yang digunakan adalah bimakna tasbih. Artinya seperti dari kata-kata sibhun, berarti syabaha. Boleh pakai musya tasa sabaha,
yusyabihu boleh dengan masalah, dan yang lain masih banyak. Contohnya, wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansuron. Wa idza ra'aitahum, jika kamu melihat hurin in, bidadari-bidadari di surga, hasibtahum, kau menyangka bahwa bidadari itu adalah lu'lu'an mansuro, mutiara yang tersebar. Mana adatnya? Hasibta, menyangka, berarti menyamakan. Lah ini namanya adat. Hum ini dinamakan musabbah. Lu'lu'an mansuron namanya musabbah bi. Wajahnya mana? Samanya mana? Antara bidadari dengan lu'lu'an mansuron kira-kira apa? Kira-kiranya adalah lu'lu' mutiara sifatnya apa? Sifatnya bagus. Oh, berarti samanya bahwa hurin in juga sifatnya bagus. Berarti sama-sama bagusnya. Lu'lu'an mansuron, mutiara yang tersebar, berarti mutiaranya banyak apa sedikit? Karena tersebar berarti banyak. Oh, sama. Ini juga pakai hum, artinya hurin in, beberapa bidadari. Sini lu'lu'an mansuron, berarti artinya karena tersebar mesti banyak. Oh, samanya dua. Yang kedua adalah fil kasroti, sama-sama banyaknya. Inilah yang dinamakan tasbih, beserta rukunnya yang ada 4. Rukunnya tadi adalah musyabbah, musabbah bi, adab tasbih, dan wajah sibi. Lah kalau apa yang dinamakan wajah sibi adalah al-wasfu, al-khosu, alladzi kusida listiroki torofaini fihi. Sifat yang tertentu yang digunakan untuk menyamakan dua torofnya tasbih. Di sini contohnya tadi fil husni. Ini adalah suatu sifat yang tertentu yang digunakan untuk menyamakan antara dua torof. Dua torof itu adalah musyabbah dan musabbah bi. Berarti bagus ini adalah sifat wajahnya Rasulullah dan sifatnya qamar. Contoh yang ini, Zaidun mislul asadi fi syajaati. Lafaz syaja'ah adalah sifat yang tertentu yang digunakan untuk menyamakan sifatnya musabbah yaitu lafaz Zaidun dan sifatnya asad yaitu musabbah bi. Berarti dua ini namanya dua torof. Sifat yang tertentu adalah asyaja'ah, dinamakan wajah sibi. Inilah keterangan tentang adat tasbih. Untuk selanjutnya kita menginjak tentang nama-nama tasbih. Jadi setelah ini nanti ada bab yang menerangkan tentang aksamuhu, pembagian dari tasbih. Ada aghraduhu, ada tujuan kenapa aku bikin tasbih, tujuannya apa. Tapi ini akan saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Semoga anak-anak bisa menyimpulkan apa yang dinamakan tasbih dan bisa menyebutkan mana rukun-rukunnya tasbih. Ya, sekian dulu apa yang saya berikan tentang tasbih beserta rukunnya. Bisa bermanfaat dan bisa memahamkan kepada pemahaman anak-anak semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.